Mila, Assalamualaikum. Saat ini kami sedang berada di rumah Cut Nyadin, seorang wanita Aceh yang merupakan pejuang nasional. Mau tahu bagaimana kisah inspirasi dari Cut Nyadin? Yuk kita ikutin sama-sama. Cut Nyadin lahir sekitar tahun 1848 di Aceh dalam keluarga bangsawan. Dia menikah dengan Tuku Umar, seorang pemimpin perang Aceh. Ketika Tuku Umar tewas pada tahun 1899, Cut Nyadin melanjutkan perjuangan melawan Belanda, menjadi pemimpin pasukan gerilya. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, dia merencanakan serangan yang efektif, menginspirasi banyak pejuang lain. Dia berjuang selama bertahun-tahun, meski dihadapkan pada kesulitan dan pengkhianatan. Pada tahun 1906, setelah bertahan dalam pertempuran yang melelahkan, Cut Nyadin ditangkap oleh Belanda. Meskipun ditangkap, semangatnya tidak padam. Dia diasingkan ke Sumatera dan kemudian ke Java, di mana dia meninggal pada tahun 1908. Warisan Cut Nyadin sebagai pahlawan nasional tetap hidup, melambangkan ketahanan dan keberanian dalam melawan penjajahan. Dia dikenang sebagai salah satu ikon perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita hari ini sudah belajar bagaimana kisah inspiratif dari seorang pahlawan wanita Aceh bernama Cut Nyadin. Dan ternyata di era ini juga sudah lahir Cut Nyadin masa itu. Mau tahu bagaimana sepak terjangnya? Yuk ikutin lagi yuk. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cut Nyadin, usia 34 tahun, berdomisili di Banda Aceh. Saat ini pekerjaan saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja di salah satu perusahaan perbankan di Aceh. Dan nama Cut Nyadin ini terinspirasi dari sosok Cut Nyadin sang pahlawan Aceh, yang dimana waktu itu ibu saya bernazar kalau punya anak perempuan pengen sekali dikasih nama ini, karena harapannya adalah supaya bisa menjadi sosok seperti Cut Nyadin, mempunyai daya juang yang tinggi dan juga berhati baja. Yang pasti berat ya, karena kita membawa nama besar itu di belakang kita. Tapi positifnya adalah ketika kemana aja orang jadi ingat, oh iya ya, namanya gampang diingat. Jadi ketika kita kemana-mana orang ngomong, oh Cut Nyadin ya dari Aceh ya, namanya kayak nama pejuang, jadi itu lengket gitu. Lebih buat kita gampang diingat. Untuk perjalanan karir mungkin kalau di bidang fashion show itu udah dari kecil. Tapi ketika pindah ke Aceh, nah dulu saya ini tinggalnya di Pekanbaru. Terus pindah ke Aceh, sekolah udah nggak aktif nih di mana-mana. Terus aktif lagi di ketika tamat SMA. Lalu ikut kegiatan mulai dari Dr. Rano, mulai dari Miss Tourism, Duta Wisata, sampai akhirnya di Putri Pariwisata Indonesia 2011. Kisah jatuh bangunnya itu pasti ada, karena ketika kita ikut lomba itu ya, ikut lomba pasti itu ada menang dan kalah. Waktu itu saya teringat sekali pertama kali saya ikut lomba saya kalah karena prepare-nya kurang. Jadi waktu itu ibu saya bilang kalau kita tuh harus siap kalah untuk
siap menang. Karena kalau kita siap kalah, kita berarti sudah siap dengan segala persiapannya. Jadi kita kalau menang tuh kan gampang ya, tapi kalau kalah, menerima kekalahan itu sulit gitu. Jadi ketika event yang kedua, saya balas dendam nih, balas dendam di situ. Balas dendam dengan mempersiapkan diri lebih baik dari A sampai Z, belajar lagi, apa segala macam, belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan juga pernah kalau misalnya di tingkat nasional, waktu itu saya pernah mewakili Aceh di tingkat nasional, itu juga kendalanya adalah kita sebagai anak daerah nih ya, anak daerah tuh kerap kali dianggap tidak memiliki potensi yang luar biasa. Padahal menurut saya anak daerah justru punya keunikannya sendiri. Jadi alhamdulillah dengan nama saya lebih gampang diingat orang. Harapannya kepada seluruh Inung Aceh agar lebih cinta dan bangga terhadap apa yang kita miliki, terhadap adat dan budaya kita, supaya kita bisa lebih kompeten. Seperti kata pepatah yang selalu kita dengar, pepatah Aceh, mate anu mupajerat, mate adat patamit.